Udah kita pikirin soal Ariel Noah. Walaupun umurnya udah nggak muda lagi, dan kita tahu semua dia pernah lewatin kontroversi besar, tapi karismanya itu kayak nggak ada matinya. Para pria respect, para wanita kagum, nah inilah yang bikin dia jadi studi kasus yang sempurna banget buat kita bedah, apa sih itu karisma? Jadi pertanyaannya simple, apa sih rahasia di balik pesonanya yang seakan abadi itu? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar sama-sama teka-teki ini. Dan kamu bakal lihat, jawabannya itu bukan sihir, tapi sesuatu yang ternyata bisa banget dipelajari. Dan pertanyaan kayak gini, jujur aja sering banget muncul. Ini jadi bukti kalau banyak banget orang, cowok maupun cewek, yang lihat ada sesuatu yang spesial dari dia. Ada sebuah kualitas yang bikin kita semua penasaran. Dan ini dia kabar baiknya. Karisma itu bukan takdir, bro. Karisma itu adalah skill. Sebuah keahlian yang bisa kita bongkar, kita pelajari, dan kita tiru. Anggap aja Ariel ini cetak biru atau blueprintnya. Oke, kita mulai dari rahasia pertama, dan menurut gue ini adalah fondasi dari semuanya. Lupakan dulu soal tampangnya. Ini semua tentang apa yang bisa kamu lakukan. Nah, lihat bedanya di sini. Kebanyakan dari kita itu berhenti di level cukup bisa. Belajar gitar ya sekedar buat nongkrong. Main futsal ya cuma buat keringetan. Karisma yang sejati itu lahir waktu kamu dorong skill kamu sampai ke level yang beda. Level kompetisi, bahkan level master. Prosesnya sebetulnya sederhana, tapi eksekusinya nggak gampang. Pertama, temukan dulu skillmu apa. Kedua, asah terus, jangan pernah berhenti. Ketiga, ubah skill itu jadi karya yang nyata. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, biarkan karya itu yang ngomong. Itulah yang ngebangun status dan rasa hormat, bukan cuma omong kosong. Jadi poin utamanya simple banget. Fokusin semua waktu dan energi kamu buat menghasilkan sesuatu, buat berkarya. Jangan dibuang-buang buat galau atau drama yang nggak perlu. Energi kamu tuh terlalu berharga, bro. Tapi punya skill jago aja tuh belum cukup. Karakter sejati seseorang itu diuji bukan pas semuanya lagi baik-baik aja, tapi justru pas segalanya lagi berantakan. Yuk kita lihat rahasia kedua. Kita semua tahu masalah terbesar yang pernah dia hadapi. Tapi coba perhatikan alurnya di sini. Dia nggak lari, dia nggak menyalahkan keadaan, dia hadapi hukumannya, dia kembali berkarya, dan yang luar biasa, karismanya justru makin kuat setelah itu. Cara dia menghadapi masalah itulah yang mendefinisikan siapa dia. Nah, sumber kami memperkenalkan sebuah konsep menarik, yaitu Satria. Dan Ariel seolah mewujudkan konsep ini. Dia menerima tanggung jawab tanpa drama, tanpa cari kambing hitam. Dia hadapi saja. Dan kutipan ini ngena banget. Siapapun bisa kok berkarya pas hidup lagi happy. Tapi untuk tetap tenang dan produktif di bawah tekanan berat, wah, itu baru nunjukin kekuatan sejati. Dan itu sumber karisma yang luar biasa. Oke, kita masuk rahasia ketiga. Penampilan. Jujur aja deh, di usianya yang sekarang, Ariel itu masih jadi salah satu pria paling keren di Indonesia. Gimana coba caranya? Gini, kamu nggak bisa ngubah wajah kamu biar mirip Ariel. Itu di luar kendali kita. Tapi, yang 100% ada dalam kendali kamu adalah fisik dan cara kamu berpakaian. Nah, disitulah letak kekuatannya. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Ini bukan cuma soal kesehatan loh. Menjaga fisik itu butuh disiplin tingkat tinggi. Dan justru karena sedikit banget pria yang mau konsisten ngelakuinnya, saat kamu melakukannya, kamu otomatis jadi spesial, kamu jadi beda. Dan yang terakhir, mari kita lihat apa yang tidak dilakukan oleh Ariel. Karena ini sama pentingnya dengan apa yang dia lakukan. Coba deh pikirin, pamer harta, bikin drama di media sosial, ikut-ikutan debat kusir nggak penting, ini semua adalah pembunuh karisma yang sering banget kita lihat. Ariel sadar betul akan hal ini dan dia menghindari semuanya. Dia membiarkan ketenangannya berbicara lebih keras daripada kebisingan di luar sana. Inilah kekuatan dari sifat misterius. Ketika kamu nggak terlalu banyak umbar soal diri sendiri, orang justru jadi lebih penasaran dan lebih menghargai kamu. Mereka fokus ke karya kamu, bukan ke drama pribadi kamu. Oke, jadi setelah kita bongkar semuanya, apa nih pelajaran yang bisa kita bawa pulang? Mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Nah, ini dia rangkumannya. 4 pilar karisma yang bisa kamu bangun mulai hari ini juga. Dari menguasai sebuah skill, cara kamu menghadapi krisis, sampai cara kamu berpenampilan, semuanya itu ada dalam kendali kamu. Dan tolong, jangan pernah berpikir kalau orang kayak Ariel itu emang terlahir begitu. Itu cuma alasan. Di balik karisma itu ada pengorbanan, ada disiplin, ada keringat dan kerja keras di belakang layar yang nggak kelihatan, yang kebanyakan orang nggak mau lakuin.
Tentu saja, penting buat diingat ya, ini semua tentang mempelajari sifat-sifat positifnya, bukan tentang mengidolakan seseorang secara buta. Kita ambil pelajarannya, bukan meniru orangnya mentah-mentah. Dan pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan awal khusus buat kamu. Semua ini dimulai dari pilar nomor 1 tadi. Jadi bro, skill apa yang akan kamu kuasai?